Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira was sirajan munira. Kita lanjutkan akhir pembahasan tafsir surat Al-Fatihah yang ada di dalam Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Qala al-musannif faslun fi fadli Fatihatil Kitab. Fasal tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma unzila fit Taurati, tidak pernah diturunkan. Ma unzila fit Taurat, belum pernah diturunkan dalam Taurat. Wala fil Injil, dan belum pernah pula di dalam kitab Injil. Wala fil Zabur, dan tidak pula dalam kitab Zabur. Wala fil Quran, dan tidak pula di dalam Al-Quran. Mislaha, seperti surat Al-Fatihah. Wa innaha, dan sesungguhnya surat Al-Fatihah lahiyas sab'ul mathani. Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat yang berulang. 7 ayat yang berulang-ulang dibaca. Allati atani Allahu azza wa jal, yang Allah telah berikan kepada saya azza wa jal. Di sini jelas Nabi menjelaskan sampai bersumpah demi zat yang jiwa beliau ada di tangan Allah, belum pernah diturunkan ya semisal surat Al-Fatihah, baik dalam Taurat, Injil, Zabur, dalam Al-Quran, yang keutamaannya seperti surat Al-Fatihah. Lalu Rasulullah mengatakan, wa innaha lahiyas sab'ul mathani, dan sungguh surat Al-Fatihah itu adalah surat yang memiliki 7 ayat yang al-mathani, yang berulang-ulang dibaca. Ya, surat Al-Fatihah ini 7 ayat dan berulang-ulang dibaca. Ya, setidaknya berulang-ulang dibaca dalam sholat 5 waktu. Atani Allahu azza wa jalla, yang Allah telah berikan kepada saya. Artinya Rasulullah tidak pernah, ya, belum pernah diturunkan sebuah surat yang keutamaannya seperti Al-Fatihah, baik dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah afdalus surah, afdalus suwar, seutama-utama surat yang ada. Ya. Hada hadisun hasanun sahih, inilah hadis yang hasan lagi sahih. Berikutnya tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Wa an Ibnu Abbas qala, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kami, wa indahu Jibril, dan di sisi beliau ada Jibril. Idza sami'a, tiba-tiba beliau mendengar naqidun min fawqih. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara, ya, naqidun, suara yang menggetarkan, min fawqihi, dari atas. Farafa'a Jibrilu basarahu, lalu Jibril, ya, melontarkan pandangannya ila sama, mendongakkan pandangannya ke langit. Ya, faqal, lalu Jibril berkata, hadza babun futiha minas sama, ini adalah satu pintu yang telah dibuka dari langit, mafutiha qat, yang belum pernah dibuka sama sekali. Ini adalah satu pintu dari langit yang belum pernah dibuka sama sekali. Qal fanazala, Rasulullah bersabda, fanazala minhu malakun, lalu turunlah dari pintu tersebut seorang malaikat. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya, faqal abshir binurain, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya. Utitahuma, yang engkau diberikan 2 cahaya tersebut, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang mana tidak ada seorang nabi sebelummu yang diberi 2 cahaya tersebut. Apa itu? Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya.
Ini adalah dua cahaya yang dikatakan dalam hadis itu, dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau Muhammad SAW. Ya, dua cahaya itu yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua akhir-akhir surat Al-Baqarah. Lalu dikatakan lan taqra'a harfan, tidaklah engkau membaca wahai Muhammad satu huruf pun dari keduanya, illa u'titahu, melainkan engkau pasti diberikan apa yang engkau minta di dalam dua surat tersebut, dua cahaya tersebut. Yang di antaranya ini adalah keutamaan surat Al-Fatihah, sebagaimana akhir surat Al-Baqarah dikatakan dalam hadis itu sebagai dua cahaya, yang itu belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah. Ya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan, barang siapa yang mengerjakan satu salat, lam yaqra fiha, yang dia tidak membaca di dalam salat itu, bi ummil Quran, dengan induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, fahiya khadajun, maka dia kurang, salatnya kurang, ghairu tamamin, lagi tidak sempurna. Ini menunjukkan surat Al-Fatihah adalah bagian rukun qauli di dalam salat, yang mana kalau tidak dibaca salatnya khadaj. Khadaj itu rusak atau tidak sempurna. Ya, ini menunjukkan surat yang paling pokok, yang paling penting di dalam surat di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, karena menjadi rukun bacaan di dalam salat, sementara ayat-ayat yang lain tidaklah menjadi rukun bagi salat. Ya. Keutamaan berikutnya, wa an Abi Hurairah taqal, dan dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal pernah berfirman, telah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi, saya telah membagi salat antara diriku dan antara hambaku nisfain, menjadi dua bagian. Ya, saya baca di dalam penjelasan hadis ini, para ulama menjelaskan as-salah di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Saya telah membagi salat menjadi antara hambaku dan antara diriku dan antara hambaku menjadi dua. Ini maksudnya membagi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah nama lainnya adalah as-salah. Ya. Nisfu hali, setengahnya untukku, wa nisfu hali abdi, dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi mas'al, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta aku kasih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u, bacalah kalian. Yaqulul abdu, hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku memujiku. Yaqulul abdu, hamba membaca ar-rahmanir rahim. Yaqulullah, Allah mengatakan, athna alayya abdi, hambaku menyanjung diriku. Yaqulul abdu, hamba membaca maliki yaumiddin. Yaqulullah, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ya. Yaqulullah, yaqulul abdu, hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullahu azza wa jal, hadhil ayah baini wa baina abdi, antara diriku dan antara hambaku. Ya, antara diriku ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, itu untukku kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, itu untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta akan aku beri. Dan untuk hambaku apa saja yang dia minta aku beri. Yaqulul abdu, hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, selain orang yang dimurkai, waladdallin, dan selain orang yang sesat. Maka ketika hamba membaca ayat itu, Allah mengatakan fahaula'i li'abdi wa li'abdi mas'al, itu semua adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta aku kasih. Untuk hambaku apa saja yang dia minta aku kasih. Ya, inilah surat Al-Fatihah yang Allah katakan dalam hadis qudsi tersebut, surat Al-Fatihah adalah salat, disebut salat. Jadi Allah membagi salat, maksudnya membagi surat Al-Fatihah menjadi dua. Setengahnya untuk Allah, ya, yaitu dari awal alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin sampai iyyaka na'budu, itu untuk Allah. Adapun di belakang wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu untuk hambaku, kata Allah. Itu doa semua kan dari wa iyyaka nasta'in, itu doa minta tolong kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, doa minta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan yang dimurkai dan bukan yang sesat. Lalu Allah menjawab fahaula'i li'abdi, itu semua mulai dari iya wa iyyaka nasta'in, itu semua adalah untuk hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta aku kasih. Ketika kita membaca doa wa iyyaka nasta'in sampai terakhir, itu Allah janji Allah akan berikan. Subhanallah, setiap kita membaca ayat wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berjanji wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta aku akan berikan. Hadis sahih. Allahu alam bissawab.